Oke, baik. Shalom Pak, shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Freddy Martinaloo, NIM 1703030072, kelas B reguler pagi. Di sini saya akan membuat video tugas keempat. Satu, tujuan dan ruang lingkup ekonomi kesejahteraan kerja adalah studi sistematis dari rekomendasi kebijakan normatif dalam bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan yang diterapkan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah upaya untuk mempelajari cara menciptakan ekonomi kesejahteraan terdaftar yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah untayan sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari teori ekonomi neoklasik sebagai bidang studi khusus, hanya dengan anehnya menghilang dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini, seperti yang diamati Sri Anthony pada tahun 2001. Setelah pertengahan yang mengatakan saya dipekerjakan di posisi fakultas pertama, saya sebagian karena saya dianggap memenuhi syarat untuk mengajar ekonomi kesejahteraan. Hari ini jauh lebih jarang diajarkan, dan sementara beberapa penelitian berlanjut, sebagian besar diabaikan. Dalam kata-kata Atkinson, halaman ke-193, keanehan adalah bahwa terlepas dari prevalensi pernyataan kesejahteraan dalam ekonomi modern, kita tidak lagi mendudukkan mereka pada analisis kritis. Buku ini akan berusaha melacak dan mungkin menjelaskan bahwa naik dan pembubaran. Sekarang, para ekonomi pada abad-abad awal seperti yang abad ke-21 tidak ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas dan laissez di lapangan bahwa itu akan meningkatkan pendapatan bangsa. Ricardo dapat menantang undang-undang jagung karena mereka akan menaikkan harga jagung dan mengalihkan pendapat ke tunai tanah. Namun, munculnya ekonomi neoklasik, terutama dalam pekerjaan Marshall, memungkinkan fokus yang lebih sempit dan jawaban yang lebih tepat. Setiap pajak cukai akan menghambat produksi, tidak diragukan lagi, tetapi tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak. Beberapa banyak pajak tertentu akan membuat produksi dan memungkinkan beberapa pajak lebih sedikit memberatkan dengan cara ini daripada yang lain. Peralatan elastis. Pertanyaan pada tingkat detail itu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ekonomi klasik. Ini adalah kesempatan yang muncul untuk para ekonomi dengan matangan ekonomi neoklasik dalam pekerjaan Marshall dan Gao. Dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan mempresentasikan kisah yang sangat koren tentang hubungan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan ketika ia mengundang itu. Akunya mempengaruhi konstruksi statistik ekonomi yang tetap standar dan generasi penelitian oleh para ekonom. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang ada. Tentu saja beberapa keraguan untuk mengadopsi maslian alat. Banyak ekonomi telah mengikuti Smith dan Ricardo dalam berdebat untuk pasar bebas, untuk laissez-faire. Yang lain berpendapat sebaliknya. Masalah-masalah besar ini tampaknya menjadi yang penting untuk menyatakan pajak mana yang kurang memberatkan, pasti gangguan dari pertanyaan yang lebih penting. Untuk menyatakan pajak mana yang kurang memberatkan, pasti gangguan dari pertanyaan yang lebih penting, apakah pasar secara keseluruhan dapat dengan lebih baik mempromosikan kesejahteraan dari sekian besar oleh negara. Mungkin ada lebih sedikit keraguan tentang penilaian nilai yang mengerahkan alat neoklasik.
advokat pasar bebas dan advokat aksi negara dapat sama mengklaim bahwa kebijakan yang mereka ajarkan akan mendorong kemakmuran banyak. Kedua belah pihak dalam kontroversi besar di berbagai penilaian yang sama, agak kabur dan tidak jelas. Perbedaan mereka berkaitan dengan sifat sistem ekonomi. Sumber keraguan lebih lanjut adalah persis pendekatan Marsdian itu sendiri. Untuk mengatakan bahwa kita dapat menentukan pajak mana yang lebih murah, beberapa sedikit memberatkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan pajak kasus per kasus dan memilih karena yang paling tidak menjadi beban. Secara lebih umum, pemerintah akan dapat mempertimbangkan manfaat dari proses pasar karena menentang peraturan kasus per kasus. Tapi kepada orang lain di laissez-faire ini akan menghancurkan negara untuk menjadi orang yang sangat cerdik yang mereka tantang. Persis analisis Marsdian, jika itu benar-benar dapat diterapkan, itu sendiri merupakan kesalahan untuk program mereka. Dan lawan dari posisi pasar bebas tidak lebih nyaman dengan pendekatan kasus per kasus. Mereka yakin bahwa sistem pasar hanya kacau dan tidak masuk akal, sehingga serangkaian aturan birokrasi yang sederhana dapat dengan mudah membawa peningkatan kemakmuran yang luas. Ekonomi neoklasik dengan logika keseimbangan pasaran dapat diprediksi dan fokus pada perbaikan marginal. Hanya hal sepenuhnya salah, penipuan daripada teori. Selanjutnya, peralatan neoklasik itu kompleks. Perhitungan misterius ini bisa menjadi panduan untuk kebijakan yang akan membawa kemakmuran yang lebih besar dari banyak orang. Apa arti surplus konsumen dan bagaimana kita harus benar-benar mengukurnya? Pertanyaan-pertanyaan ini kan menempati banyak halaman jurnal penelitian yang baru didirikan di bidang ekonomi pada tahun-tahun awal abad ke-20. Dan beberapa makalah dini mereka yang ragu-ragu untuk mengadopsi pendekatan Marsdian adalah nilai yang bernilai hanya apa yang merupakan kemakmuran dari banyak dan mengapa itu harus menjadi tujuan kebijakan publik atau tindakan yang benar. Mengapa kita memilih kebijakan yang meningkatkan pendekatan bangsa? Mengapa kita tidak menguntungkan kebijakan yang mengalihkan pendapat dari kelas pekerja tuan tanah? Apa untuk menggunakan price pickout adalah dividen nasional, dan mengapa kita memilih kebijakan publik yang menambahnya? Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini harus ditangani persis aparatus teoritis neoklasik menuntut agar punya nilai ditangani dengan persis yang sama jika mengatasinya dan dalam proses memperkuat dilema untuk banyak orang. Yang ketiga, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan pengukur batang uang dan eksternalitas terbaik dibahas sering dengan perkembangan gagasan-gagasan itu dalam tulisan dan setelah itu. Ide-ide Urtiparia dan penggabungan ide-ide mereka ke dalam ekonomi dan Jeffons layak dipisahkan. Bab terakhir adalah jumlah singkat dan prospek. Beberapa ide dari filsafat abad ke-20 akan dipanggil pekerjaan Douglas Walton tentang logika informal dan alasannya yang dapat dilepas akan memainkan peran ganda. Di satu sisi, buku secara keseluruhan dan bagian-bagiannya yang beruntung diatur di sekitar penilaian bahwa pengembangan ekonomi kesejahteraan yang terbaik adalah contoh dari apa yang disebut Walton dialog. Di sisi lain, beberapa sarjana Kiao, Little dan Sen mungkin disebutkan telah mengambil pandangan bahwa diskusi tentang kebijakan publik baik di antara para ekonom dan para populasi pada umumnya tidak dapat menghindari ketergantungan pada argumen itu, sementara masuk akal tidak dapat disimpulkan. Di sini sekali lagi ide Walton dan konsep ideologi yang masuk akal berlaku. Dari
filosofi, persepsi, dan pengalaman subjektif, kita akan menemukan konsep qualia dan ide-ide terkait bermanfaat. Ini akan didefinisikan dalam bab 2 dan digunakan dari waktu ke waktu di bab-bab berikutnya. Untuk ekonomi kesejahteraan, jelas hubungan pernyataan fakta dan evaluatif adalah masalah utama. Di sini diskusi filosofis yang relatif baru-baru ini tentang konsep tebal menyediakan sudut pandang untuk mempertimbangkan perdebatan ekonomi tentang hal ini. Konsep menyediakan sudut pandang untuk mempertimbangkan perdebatan ekonomi tentang hal-hal. Konsep yang tebal adalah salah satu hubungan ekspresi evaluatif dengan satu yang deskriptif atau yang tebal atau yang non evaluatif. Sedemikian rupa sehingga evaluasi tersebut pantas karena objek yang dijelaskan adalah dalam istilah yang tidak evaluatif. Bisakah kita melakukan ekonomi kesejahteraan tanpa mengandalkan konsep tebal? Jika tidak, apa implikasinya dan apa yang dapat kita pelajari tentang kerumitan para ekonom pada titik ini pada abad ke-20? Diskusi lebih lanjut tentang konsep tebal akan diagukan ke bab 5. Catatan 1, bandingkan tampilan retrospektif Hayek yang menyimpulkan apa yang dikatakan pada akhir esai ini. Apakah itu ekonomi kesejahteraan? Juga tujuan dari Rowling berjalan bab 5 referensi Atchison. Oke, baik, demikian video tugas keempat yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Shalom.